Assalamualaikum kawan, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas ipar adalah maut dalam tinjauan hadis Nabi. Kawan-kawanku, film Ipar Adalah Maut akhir-akhir ini mengguncangkan perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya, film yang tayang pada 13 Juni 2024 lalu itu menayangkan perselingkuhan antara suami dengan adik iparnya. Film yang disutradai oleh Hanung Bramantyo ini berhasil menyulut penonton dengan suasana kecewa, amarah hingga sedih kawan. Film Ipar Adalah Maut ini terinspirasi dari kisah nyata seorang istri yang mendapati suaminya berselingkuh dengan adiknya sendiri. Judul Ipar Adalah Maut ini nyatanya merupakan kutipan dari sabda Rasulullah SAW yang dimuat dalam beberapa kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya berbunyi yang artinya, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lantas mengapa Nabi SAW menyebut ipar adalah maut? Para ulama ahli hadis memiliki penafsiran dan interpretasi yang beragam terkait mengapa Rasulullah SAW menyebut ipar sebagai kematian. Mengutip beberapa pendapat ulama seperti Al-Munawi dan An-Nawawi, ialah sebagai berikut. Menurut Al-Munawi, alasan Rasulullah SAW menyebut kakak ipar yang masuk ke dalam rumah istri adiknya sebagai kematian disebabkan banyak orang yang tidak tahu bahwa kakak atau adik ipar pasangan bukanlah mahramnya. Ketika seorang lawan jenis yang bukan mahram saling bertemu, maka hukum-hukum fikih seperti menutup aurat, tidak boleh bersentuhan, dan lain sebagainya otomatis berlaku kawan. Dalam hal ini, terkadang seseorang yang sudah berpasangan tidak terlalu menjaga batasan-batasannya dengan adik atau kakak iparnya dalam hal bersentuhan kulit maupun menutup aurat, padahal mereka bukan mahramnya kawan. Dengan demikian, Al-Munawi menafsirkan bahwa perumpamaan ipar seperti maut yang dikatakan Rasulullah SAW merupakan bentuk larangan keras agar orang-orang paham bahwa ipar bukanlah mahram. Maka batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam terkait lawan jenis yang bukan mahram harus diterapkan. Pada dasarnya, Islam memberi batasan-batasan tertentu pada termasuk ipar sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Nikah ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi pihak suami ataupun istri. Mengutip buku wanita-wanita dalam Al-Quran susunan Abdurrahman Umairah, Islam memberi aturan dalam masalah cemburu. Dalam kaitannya, istri tidak diperbolehkan membawa seseorang masuk ke rumahnya, baik itu wanita maupun pria, hubungan dekat maupun jauh, kecuali atas izin sang suami. Sebab suami dianggap lebih paham dengan kemaslahatan rumah tangganya. Sama halnya dengan suami, Nabi Muhammad SAW melarang para suami berduaan dan menemui wanita yang bukan mahramnya. Dikatakan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah mengenai hadis di atas bahwa perkataan ipar itu maut merupakan penguatan larangan karena Nabi Muhammad SAW paham bahwa orang yang bertanya menghendaki keringanan dari tindakan berduaan dengan iparnya tanpa ditemani mahram kawan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa keharaman berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram meskipun ia adalah saudara ipar sendiri. Dari Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi mengatakan, ipar diserupai dengan maut atau kematian dalam hal keburukan dan kerusakannya, yakni hal itu adalah sesuatu yang haram dan keharamannya sudah diketahui. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari diterangkan dalam buku kepribadian wanita muslimah oleh Muhammad Ali Al-Hashimi, saudara ipar dianggap setara dengan maut karena kekejian lebih banyak datang dari mereka daripada yang lain. Penyebabnya karena sebagai saudara ipar mereka bisa bebas keluar masuk rumah saudaranya. Kata maut dalam hadis itu digunakan sebagai penekanan atau peringatan keras bahwa berkholwat dengan saudara ipar akan mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Penafsiran lain terhadap ipar adalah maut menurut Al-Munawi adalah karena apabila adik atau kakak ipar sering berkumpul bersama tanpa adanya batasan-batasan yang selazimnya, maka cenderung membuat rumah tangga menjadi rusak karena adanya kecemburuan kawan. Ketika suami atau istri sering berkumpul dengan kakak dan iparnya tanpa menerapkan aturan yang seharusnya dalam fikih, maka timbul hawa nafsu dan kecenderungan terhadap perselingkuhan
hingga perzinaan. Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Selanjutnya, Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan mengapa kunjungan ipar ke rumah disebut sebagai kematian, karena terkadang bahayanya lebih besar dari orang asing. Boleh jadi seorang suami atau istri tidak begitu waspada terhadap iparnya yang lawan jenis, sehingga hal-hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga seperti perselingkuhan, perzinaan, dan cemburu buta berpotensi terjadi apabila tidak dicegah kawan. Imam An-Nawawi dalam Syarhu Sahih Muslim. Lantas sebenarnya apakah hukum menikahi saudara ipar? Nah, sebagai tambahan saja kawan, ini adalah hukum menikahi saudara ipar. Dalam Islam, hukum menikahi saudara ipar memiliki aturan yang spesifik. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum ini beserta dalil-dalil yang relevan. 1. Menikahi saudara ipar setelah kematian pasangan. Jika seorang muslim menikah dan kemudian pasangannya meninggal, hukum menikahi saudara ipar, misalnya adik atau kakak dari pasangan yang telah meninggal, diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam Al-Quran atau hadis yang mencegah hal ini. Dalil yang mendukung diperbolehkannya tindakan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 23. Kawan-kawan bisa mengecek sendiri, yang menjelaskan siapa saja yang haram dinikahi saudara ipar ini tidak termasuk dalam daftar tersebut setelah kematian pasangan. 2. Menikahi saudara ipar selama pasangan masih hidup alias poligami. Di sini perlu memahami bahwa dalam Islam seorang pria diperbolehkan untuk menikah hingga 4 istri. Namun, ada larangan khusus terkait saudara ipar. Seorang pria tidak boleh menikahi 2 perempuan yang bersaudara secara bersamaan. Yang ketiga, menikahi saudara ipar setelah perceraian. Jika seorang pria bercerai dengan istrinya, maka setelah masa iddah alias masa tunggu selesai, dia diperbolehkan untuk menikahi saudara ipar, saudara perempuan dari mantan istrinya. Namun, hal ini tentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan perasaan semua pihak yang terlibat. Sebagai kesimpulan kawan, film Ipar Adalah Maut mengandung pelajaran bagi setiap pasangan tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga. Terlebih relasi antara saudara yang lawan jenis dan bukan mahram. Ini senafas dengan hadis Nabi SAW sebagaimana ulasan di atas kawan. Pesan yang disampaikan di film ini juga mengingatkan setiap pasangan untuk selalu waspada terhadap godaan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Semoga film ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan agama kawan. Wallahu a'lam. Terima kasih bagi yang udah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe ya kawan-kawan semua, supaya kami terus semangat untuk membagikan video-video seperti ini terus ke depannya. Sampai jumpa.